SMA BPK Penabur Bandar Lampung. Pagi Pagi, teman-teman. pagi. Pagi, Kak. Pagi. Waduh, ini sepertinya masih sepi, ini sepertinya masih pada ngantuk ya teman-teman ya. Coba ya, ini aku sapa sekali lagi nih, tapi teman-teman harus apa ya? Harus nyapa aku balik ya. Tapi teman-teman tuh harus mengeluarkan energi kalian. Kalian boleh teriak, kalian boleh mengeluarkan suara kalian yang paling keras gitu ya. Karena soalnya nih, kalau misalkan teman-teman pagi-pagi udah mengeluarkan energi kalian gitu ya, harapannya semoga nantinya selama hari ini kalian tuh bisa semangat terus gitu ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi aku sapa lagi, tapi teman-teman harus yang semangat ya teman-teman ya. Selamat pagi teman-teman semuanya dari SMA BPK Penabur Bandar Lampung. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Nah, akhirnya kan jadi pada semangat semua ya teman-teman ya, pagi-pagi gitu udah pada teriak-teriak, udah pada semangat gitu, pasti nanti kalian seharian tuh bakal semangat juga gitu ya teman-teman ya. Apalagi nih teman-teman, hari ini aku bakal membawakan informasi-informasi yang bikin kalian semangat juga loh. Dan pastikan juga nih teman-teman, kalian pada hari ini dengerin terus ya sesi dari aku nih, karena aku juga punya sesuatu nih yang bikin kalian semangat, yaitu nanti hari ini aku akan bagi-bagi door prize ke kalian semua, yaitu aku akan bagi-bagi e-wallet OVO sebesar Rp150.000 untuk 3 orang yang beruntung pada hari ini nih. Jadi per anak dapat 50.000 gitu ya, jadi lumayan banget kan ya teman-teman ya. Kira-kira setuju nggak nih kalau aku bagi-bagi hadiah ke kalian semua pada hari ini? Setuju Kak, setuju. Gurunya juga ya. Kok sepertinya yang setuju ini kayaknya saya lihat Bapak Ibu gurunya aja ya. Kayaknya yang dapat Bapak Ibu gurunya aja nih, teman-teman nggak dapet nih. Setuju kan nih teman-teman? Setuju Kak, setuju. Setuju ya? Setuju. Oke. Nah, kalau kalian pengen dapat hadiahnya, nanti teman-teman bisa ya isi absensi terlebih dahulu nih pada link yang akan di-share di kolom chat box di bawah ini ya. Nanti akan dibantu oleh rekan aku untuk bantu share link absensinya gitu. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman, mungkin ada pepatah kan ya yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jika ingin disayang makanya kenalan dulu nih. Nah, teman-teman, perkenalkan nama aku Rian Moha. Aku adalah kakak dari Binus University yang ada di Jakarta gitu. Nah, sebelum aku mulai nih teman-teman, aku ada satu video terlebih dahulu, bisa teman-teman lihat terlebih dahulu ya. Kak Rian nggak ada suaranya ya, Kak? Oh iya Ibu, sebentar ya.
Oke, baru aja tadi teman-teman menyaksikannya. Itu tadi adalah video perjalanan BINUS University ya, dari yang awalnya adalah tempat pendidikan atau tempat kursus komputer gitu ya, hingga menjadi universitas seperti saat ini. Gitu. Oke, aku langsung aja mulai ya teman-teman ya untuk materi hari ini. Selamat datang di BINUS University nih teman-teman nih. Nah, hari ini tadi juga aku udah sempat memperkenalkan diri aku. Mungkin aku akan memperkenalkan diri aku lagi ya. Perkenalkan, nama aku Rian Moha. Dan hari ini aku akan membawakan materi tentang BINUS University pada hari ini ya teman-teman ya. Nah, sebelum aku mulai, teman-teman mungkin bisa ya scan kode QR yang ada di layar kalian terlebih dahulu, atau teman-teman juga bisa ya isi link absensinya yang akan di-share nih linknya di kolom chat box di bawah ini gitu. Karena nanti dari link absensi tersebut akan aku undi ya teman-teman ya, untuk kalian semua. Siapa tahu nih kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan door menarik nih dari aku gitu ya, yaitu tadi aku akan bagi-bagi e-wallet sebesar Rp50.000 untuk 3 orang yang beruntung pada hari ini gitu. Pastikan nih teman-teman untuk isi link absensinya terlebih dahulu ya. Oke, aku lanjutkan lagi nih untuk materinya. Selamat datang di BINUS University nih teman-teman. Nah, pertama-tama nih kan kalian ini yang aku lihat hari ini ya teman-teman, ini ada yang dari kelas 10, ada yang kelas 11 gitu ya, dan juga ada yang kelas 12 SMA gitu ya. Nah, mungkin ini kalau misalkan nih kalian itu udah saat yang pas banget ya, dan ini tuh momen yang tepat banget bagi kalian ya untuk ikutin acara-acara seperti EduFair, atau kalian juga mungkin ya di luar EduFair kalian tuh mengikuti, kadang di kelas kalian juga ada kedatangan dari universitas lain gitu ya. Nah, ini tuh adalah momen yang tepat untuk kalian untuk saling berkenalan gitu ya. Dan ini tuh aku istilahkan, kalau kalian tuh lagi naksir ke seseorang gitu, pastinya kalian tuh pengen dong berkenalan dengan mereka, kayak interest dong dengan mereka, kayak kelebihan mereka tuh apa, terus juga kayak dia itu bisa apa. Bener kan ya? Pasti bener kan ya? Soalnya aku juga gitu nih kalau lagi PDKT sama orang. Pasti rata-rata orang-orang juga gitu deh, kalau kalian lagi PDKT sama seseorang, pasti kalian tuh bakal berkenalan dulu dan melihat dia tuh bisa apa aja sih gitu, terus kelebihan dia tuh apa sih gitu, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini tuh sama ya teman-teman ya, saat-saat EduFair seperti ini tuh saat yang tepat banget nih untuk kalian untuk berkenalan dengan universitas-universitas yang ada gitu ya. Dan hari ini aku akan membawakan tentang BINUS University nih teman-teman. Nah, tadi kan aku juga sempat sebutkan ya, kalian tuh kalau saat berkenalan kalian harus melihat juga nih kelebihan-kelebihan dari gebetan kalian gitu kan ya. Nah, ini adalah beberapa kelebihan dari BINUS University ya teman-teman ya. Yang pertama nih teman-teman yang di sebelah kiri, kita udah mendapatkan top Indonesian University ya teman-teman ya, by Kias World Ranking University gitu. Nah, jadi jadi lembaga yang mengurutkan universitas itu sebenarnya ada banyak banget ya teman-teman ya. Tetapi di sini kita melihatnya berdasarkan Kias World Ranking University gitu. Nah, Kias World Ranking University ini adalah salah satu lembaga secara internasional ya teman-teman ya, yang mengurutkan universitas terbaik di seluruh dunia gitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat, kita di sini masuk dalam top 10 ya teman-teman ya, universitas terbaik di Indonesia. Dan ini bisa teman-teman lihat juga di peringkat 1 sampai 7-nya ini merupakan perguruan tinggi negeri ya teman-teman ya, atau PTN gitu. Dan di peringkat 8-nya ini adalah BINUS University. Dan ini bisa aku katakan kalau BINUS University adalah salah satu perguruan terbaik di Indonesia untuk saat ini, nomor satunya ya teman-teman ya. Karena ini juga aku ngomongnya berdasarkan data gitu ya teman-teman, berdasarkan ada buktinya gitu. Jadi aku ngomong di sini tuh bukan cuma ya omongan belaka ya teman-teman, tapi ada buktinya nih. Nah, ini juga ada kode QR-nya. Kalau teman-teman kayak nggak percaya, masa sih beneran nggak sih yang dikatakan Kak Rian gitu. Nah, ini teman-teman juga boleh tuh cek aja kode QR-nya gitu. Nah, selanjutnya nih teman-teman yang di tengah, kita juga masuk dalam top 6 Indonesian University ya teman-teman ya. Dan yang paling baru nih teman-teman yang di paling kanan, kita juga baru banget nih teman-teman masuk dalam top Indonesian University. Ini berdasarkan Times Higher Education World University Ranking tahun 2022 gitu. Oke, next lagi teman-teman, ini juga adalah kelebihan ya teman-teman, atau penghargaan-penghargaan nih yang telah BINUS University raih gitu ya teman-teman. Nah, ini yang pertama, kita di sini udah mendapatkan bintang 5 ya teman-teman ya, Universitas bintang 5 by Kias World University nih teman-teman. Nah, kalau bintang 5 ini nih teman-teman, aku kasih contoh ya teman-teman. Kalau misalkan nih teman-teman lagi pengen liburan ke hotel gitu kan ya, bareng keluarga kalian gitu, teman-teman pasti memilih hotel kan juga ada bintangnya gitu ya teman-teman ya, dari bintang 3, bintang 4, dan juga bintang 5. Nah, teman-teman juga pasti bisa lihat dong kayak perbedaannya antara hotel bintang 3 dan juga hotel bintang 5 gitu. Kalian juga pastinya berbeda banget ya teman-teman ya. Dari fasilitasnya, dari kenyamanannya, dari keamanannya, itu pasti semuanya itu berbeda ya teman-teman ya. Nah, itu sama ya teman-teman ya, kalau kalian memilih sebuah
universitas, kalian juga bisa melihat dari bintangnya gitu mungkin teman-teman. Mungkin itu bisa kalian jadikan salah satu faktor indikator untuk mempertimbangkan gitu ya teman-teman ya, berdasarkan bintangnya gitu. Nah, kalau di sini kalau misalkan nih BINUS udah bintang 5 gitu ya, pasti teman-teman juga udah bisa membayangkan dong fasilitasnya tuh pasti selengkap apa, terus kenyamanannya seperti apa, keamanannya seperti apa, seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini penghargaannya banyak banget ya teman-teman ya yang udah BINUS University Rise, tapi aku nggak bakal menjelaskan secara semuanya karena waktunya cukup terbatas ya teman-teman ya. Mungkin aku next aja nih teman-teman. Nah, ini nih teman-teman, kalau misalkan nih teman-teman pada kepo gitu atau pengen tahu, Kak, lokasi kampus BINUS ada di mana aja sih gitu. Nah, ini yang pertama ya teman-teman ya, lokasinya itu ada di Kemanggisan nih teman-teman. Nah, untuk BINUS Kemanggisan sendiri, ini lokasinya berada di Jakarta Barat ya teman-teman ya. Dan di Kemanggisan sendiri kita mempunyai 3 gedung kampus ya teman-teman ya. Nah, ini yang pertama namanya adalah Kampus Syadan, dan untuk Kampus Syadan sendiri adalah salah satu kampus pertama yang di BINUS ya teman-teman ya. Selanjutnya kita juga ada kampus Anggrek nih namanya teman-teman. Ini lokasinya juga dekat dengan Kampus Syadan gitu. Paling hanya 2 menit aja nih kalau kalian berjalan kaki gitu ya. Ini soalnya lumayan dekat ya teman-teman ya. Selanjutnya nih teman-teman, kita juga ada kampus Gedung Kijang ini namanya. Nah, untuk kampus Kijang sendiri biasanya digunakan untuk anak-anak jurusan sastra gitu. Nah, selanjutnya lagi nih teman-teman, kita juga ada di Alam Sutra ya teman-teman ya. Kalau Alam Sutra ini lokasinya berada di Tangerang ya teman-teman ya. Jadi bukan di Jakarta, tapi di Tangerang gitu nih teman-teman. Nah, selanjutnya lagi nih teman-teman, kita juga punya di BINUS Bekasi nih teman-teman. Lokasinya berada di Summarecon Bekasi. Oke, next lagi teman-teman, kita juga punya di Kota Bandung nih teman-teman. Nah, kalau misalkan nih teman-teman di sini nggak pengen kuliah di Jakarta, takut macet lah, takut panas dan lain sebagainya gitu, tenang aja nih teman-teman. Kita juga punya di Kota Bandung ya teman-teman, ya lebih tepatnya di Pasir Kaliki di Bandung. Nah, ini juga kampus BINUS yang menurut aku paling unik ya teman-teman ya, karena berada di atas mall gitu ya, yaitu Mall Hyper Square yang ada di Bandung. Jadi kalau misalkan nih nanti kalau kita doakan ya teman-teman ya, pandemi segera berakhir, dan nanti ini tahun depan nih teman-teman yang kelas 12 gitu ya, tahun depan bisa merasakan kuliah di kampus gitu. Nanti kalau enaknya nih kalau kalian kuliah di sini, kalian itu kalau cari makan pastinya gampang ya teman-teman ya, soalnya kan berada di atas mall gitu. Oke, next lagi teman-teman, ini juga kampus BINUS yang paling baru ya teman-teman ya, kita juga baru buka di Kota Malang ya teman-teman ya, lebih tepatnya di Kota Araya yang ada di Malang. Nah, ini juga kalau dari tadi teman-teman lihat ya, kampus BINUS tuh gedungnya tuh estetik gitu ya teman-teman, instagramable banget gitu. Ya sih, emang kampus BINUS tuh kita bikin yang menarik gitu teman-teman ya, dan juga untuk bangunannya pun ini tuh kita sesuaikan dengan sejarah-sejarah yang ada di asalnya gitu. Nah, ini kalau misalkan di Kota Malang gitu, ini bangunannya tuh kayak dibentuk sesuai candi gitu teman-teman. Itu Candi Singosari dulu setahu aku ya, yang ada di Kota Malang gitu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita juga memiliki dormitory atau asrama, yaitu BINUS Square nih. Nah, ini kan teman-teman kan dari Bandar Lampung kan ya, dan nantinya kalau saat kalian ke Jakarta, kalian tuh pastinya bingung tuh namanya cari tempat tinggal atau kos-kosan gitu kan ya. Nah, tenang aja nih teman-teman, BINUS juga menyediakan fasilitas namanya tuh BINUS Square nih teman-teman. Kita di sini memiliki 4 tower, 2 tower khusus untuk cewek dan 2 tower khusus untuk cowok gitu. Jadi dipisah ya teman-teman ya. Dan fasilitasnya di BINUS Square ini lengkap banget ya teman-teman ya. Ada dari kolam renang, tempat gym, ada juga tempat belajar, terus ada laundry, ada minimarket, ada cafe dan lain sebagainya gitu. Pokoknya lengkap banget ya teman-teman ya. Kalau kalian tinggal di BINUS Square ini, kalian tuh udah nggak kebingungan tuh cari namanya tempat laundry karena udah ada gitu ya teman-teman ya. Dan kalau kalian pengen olahraga juga ada gitu, karena di sini juga udah lengkap banget ya fasilitasnya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ini ya informasi penting banget nih yang pengen aku sampaikan ke kalian gitu ya. Dan kalau misalkan nih teman-teman di sini pengen tanya gitu, kalau misalkan aku lagi jelasin tentang ini dan teman-teman baru tercetus gitu, aduh, aku pengen tanya ini nih. Nah, teman-teman boleh ya langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom chat box di bawah ini. Nanti setelah aku selesai presentasi, akan aku jawab nih pertanyaan dari teman-teman semuanya gitu. Nah, aku lanjutkan lagi ya ke materinya. Nah, ini adalah program studi yang ada di BINUS University, dan itu informasi penting banget nih yang aku pengen sampaikan ke kalian. Kalau di BINUS University kita memiliki program 2+1+1 gitu. Waduh, apa sih itu Kak, 2+1+1? Nah, jadi 2+1+1 ini kalian itu 2 tahun, kalian tuh kuliah di kampus asal kalian gitu ya. Misalkan ini aku ambil di kampus Jakarta gitu. Nah, 1 tahunnya lagi kalau aku pengen pindah ke Bandung, itu bisa ya teman-teman ya, selama 1 tahun.
Nah, tapi kalau misalkan kalian tetap pengen di Jakarta itu juga bisa ya. Jadi kalian 3 tahun di Jakarta, 1 tahunnya lagi adalah enrichment program nih teman-teman. Nah, untuk enrichment program sendiri ini adalah membedakan BINUS dengan universitas lainnya ya teman-teman ya. Dan di sini tuh kita memiliki 6 program ya teman-teman ya. Yaitu yang pertama adalah magang nih. Nah, kalau kalian pilih magang, kalian itu di sini tuh magang itu selama 1 tahun ya teman-teman ya. Jadi plus one-nya ini kalian itu melakukan kegiatan ini selama 1 tahun gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kalian bisa pilih magang selama 1 tahun. Yang kedua kalian juga bisa pilih entrepreneurship nih, atau kalian bikin suatu usaha baru ataupun bisnis startup gitu. Ini juga sama ya teman-teman ya, selama 1 tahun. Yang ketiga kalian juga bisa pilih research nih. Nah kalau research sendiri kalian tuh bikin suatu penelitian terbaru versi kalian gitu ya. Dan ini juga sama selama 1 tahun. Yang keempat adalah community development. Kalau community development ini adalah pengabdian ke masyarakat gitu ya. Ibaratnya adalah pertukaran pelajar ke luar negeri yang keenam ada virtual study nih. Nah, untuk virtual study ini adalah program baru ya teman-teman ya. Jadi kalian tuh bisa langsung extend ke jenjang S2 gitu. Dan jadi nanti kalian tinggal pilih aja nih kira-kira kalian pengen ambil program enrichment yang mana ya gitu. Jadi ini seru banget ya teman-teman ya. Dan pastinya kalau kalian nanti kerja di situ misalkan kalian ambil internship gitu ya atau magang gitu ya. Nah, pastinya kalian itu udah memiliki pengalaman lebih gitu ya selama 1 tahun. Nanti kalian saat menulis di CV kalian tuh udah punya pengalaman 1 tahun nih. Nah, kalau misalkan nih kalian lagi melamar ke suatu perusahaan, pasti perusahaan tuh bakal melihat atau mencari kandidat-kandidat itu yang telah memiliki pengalaman gitu ya, pastinya di dunia industri seperti itu. Oke, nextnya lagi teman-teman, ini adalah kartu flashcard atau kartu binusian kalian gitu ya. Kalau kalian nanti kuliah di BINUS, kalian nanti menggunakan kartu pelajaran itu seperti ini ya teman-teman ya. Dan itu nanti desainnya bisa kalian pilih tuh, kalian mau pilih yang mana gitu. Nah, dari kartu flash ini nanti itu saat kalian kuliah onsite gitu, kalian absensinya tinggal tapping aja kartu ini ke depan kelas kalian gitu. Nanti kalian udah otomatis masuk ke sistem absensi yang ada di BINUS gitu. Nah, keunggulannya lagi nih kartu flash, nanti kalian kalau pengen jajan atau beli makan atau beli minuman gitu selama di BINUS gitu ya, kalian juga bisa nih menggunakan kartu flash ini sebagai metode pembayaran kalian gitu. Karena sekarang kita zamannya cashless ya teman-teman ya. Kita juga udah jarang ya bawa duit banyak-banyak gitu ya. Jadi sekarang pembayarannya pun juga bisa nih menggunakan kartu mahasiswa kalian gitu. Bukan hanya itu aja nih teman-teman, nanti kalau misalkan nih kalian naik kendaraan umum gitu ya seperti Transjakarta ataupun MRT gitu ya teman-teman ya. Nanti kalian juga bisa tuh menggunakan kartu ini sebagai metode pembayaran kalian gitu. Nah, selanjutnya ini teman-teman, ini adalah aplikasi namanya itu BINUS Maya ya teman-teman ya. Jadi untuk BINUS Maya ini aku jelaskan secara singkat aja ya. Jadi BINUS Maya ini adalah salah satu aplikasi nih yang punya BINUS University. Di mana nantinya kalian tuh bakal bisa lihat ya, kalian hari itu ada mata kuliah apa sih gitu. Nah, terus kalian kira-kira ada tugas apa nggak sih yang kira-kira belum dikerjakan gitu. Nah, terus nanti hari ini dosennya ada siapa sih gitu. Nanti kalian bisa cek aja di aplikasi BINUS Maya ini ya. Itu aplikasi tuh udah lengkap banget, udah jelas banget. Pokoknya semua tentang perkuliahan kalian itu ada di BINUS Maya ini. Gitu. Oke, selanjutnya nih teman-teman. Nah, ini juga ya kalau teman-teman memilih sebuah universitas, pastinya kalian tuh melihat juga nih kira-kira alumni dari kampus tersebut siapa ya. Nah, pastinya kalian juga harus melihat dong alumni itu kira-kira siapa aja ya teman-teman ya. Dan diharapkan kalian nanti next-nya setelah kalian lulus dari universitas tersebut, kalian bisa menyusul nih seperti alumni-alumni yang ada di layar kalian ini ya teman-teman ya. Dan ini adalah beberapa alumni BINUS ya teman-teman ya. Mungkin hasil karyanya sedang kalian gunakan gitu atau kalian gunakan saat ini gitu. Nah, mungkin ya ada Kak William nih teman-teman. Nah, kalau Kak William ini adalah founder atau CEO dari Tokopedia gitu teman-teman. Nah, siapa sih teman-teman di sini yang nggak tahu Tokopedia? Pasti semuanya tahu lah ya namanya itu Tokopedia. Nah, salah satu yang punya Tokopedia ini adalah lulusan dari BINUS University yaitu Kak William Tanuwijaya. Oke, next lagi teman-teman, ini juga adalah beberapa alumni BINUS, bisa teman-teman lihat. Mungkin ada juga beberapa hasilnya itu udah kalian gunakan atau kalian lihat gitu ya. Oke, next lagi teman-teman, aku bakal jelasin ke kalian tentang jurusan-jurusan apa aja sih yang ada di BINUS. Nah, tapi untuk hari ini, untuk jurusannya aku nggak bakal jelasin secara detail ya teman-teman ya, karena durasi waktu nih teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman masih pengen tanya-tanya, nanti aku akan sertakan juga nih kontak person aku ya di kolom chat box. Kalau nanti teman-teman pengen bertanya, boleh tuh nanti kita setelah ini kita WhatsApp-WhatsAppan gitu ya. Oke, yang pertama teman-teman, kita di sini punya jurusan komputer ya teman-teman ya. Kita di sini terbagi menjadi dua, yaitu School of Information System dan juga School of Computer Science gitu. Nah, ini tuh kita tuh merupakan berbeda ya teman-teman ya. Yang pertama itu kalau School of Information System itu tuh yang mungkin kalian taunya tuh adalah
SI gitu atau sistem informasi ya teman-teman ya. Dan kalau School of Computer Science itu tuh kayak diistilahkan kalian tuh pilih jurusan teknik informatika gitu. Jadi lebih gampang seperti itu ya teman-teman ya. Dan mungkin nih kalau teman-teman di sini ada yang suka banget ya ke dunia komputer gitu atau dunia IT, mungkin teman-teman cocoknya di jurusan ini nih teman-teman. Dan untuk jurusan ini pun ada jurusan yang paling bergengsi ya menurut aku ya teman-teman yang ada di Binus University. Karena awal mulanya tadi ya teman-teman ya Binus University kita berdiri sejak tempat kursus pendidikan komputer gitu ya. Makanya untuk jurusan ini ada jurusan yang paling banyak minatnya gitu teman-teman ya. Nah, dan sekali lagi teman-teman ini ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan Binus. Kalau kalian ambil di jurusan tadi ya School of Computer Science gitu. Nah, ini juga ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan Binus. Kalau kalian ambil di School of Information System, ada dari Bank Mandiri, ada dari Telkom, ada dari Pertamina dan lain sebagainya gitu. Oke, selanjutnya nih teman-teman kita juga punya School of Design. Nah, misalkan nih kalau teman-teman di sini suka banget ya menggambar gitu ya, menggambar dalam apa misalkan kalian gambar di laptop kalian gitu atau kalian menggambar secara lisan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman cocoknya di jurusan ini ya, School of Design atau kata lainnya itu adalah DKV ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini teman-teman ini adalah beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan Binus dalam School of Design ya, teman-teman. Ada dari Shopee, Dana dan lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya lagi nih teman-teman, kita juga memiliki fakultas bisnis ya teman-teman ya atau Binus Business School nih. Nah, misalkan nih kalau teman-teman di sini ada yang suka banget ya dalam dunia bisnis gitu atau mungkin nih kalian selama SMA kalian tuh udah punya bisnis gitu ya dan mungkin kalian nanti saat kuliah ingin mengembangkan bisnis kalian gitu. Nah, nantinya teman-teman bisa nih ambil aja jurusan bisnis yang ada di Binus University gitu. Nah, ini untuk jurusan-jurusannya ada jurusan dari manajemen, global business marketing, business creation, international business management dan business management gitu. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan Binus dan dalam bisnis school-nya gitu. Ada dari Bank BCA, ada dari Kawan Lama, ada dari Blibli dan lain sebagainya. Oke, next-nya lagi teman-teman kita juga di sini memiliki fakultas ekonomi dan juga komunikasi nih. Nah, kalau untuk fakultas komunikasi, kalau misalkan nih kalian demen banget ngomong depan umum kayak aku gini ya, mungkin teman-teman cocoknya di fakultas komunikasi ini nih. Nah, selanjutnya kita juga ada fakultas ekonomi. Kalau untuk fakultas ekonomi sendiri kita mempunyai jurusan akuntansi, finance, hotel management, bisnis hotel management dan juga pariwisata gitu. Nah, kalau untuk jurusan hotel management dan juga bisnis hotel management, kalau misalkan nih kalian tuh ada yang suka banget ya dalam dunia perhotelan gitu, kalian ingin menjadi chef misalkan gitu kan. Nah, mungkin teman-teman cocoknya di jurusan hotel manajemen ini ya teman-teman ya. Oke, next-nya lagi teman-teman ini adalah beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan Binus dalam Fakultas Ekonomi dan juga Komunikasi gitu. Ada dari Hotel Ritz-Carlton, ada dari MNC, SCTV dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya lagi teman-teman kita juga memiliki Fakultas Humanities atau Humanora atau ilmu sosialnya gitu teman-teman ya. Nah, kita di sini mempunyai jurusan hukum, hubungan internasional, psikologi, sastra dan juga pendidikan guru sekolah dasar gitu. Dan untuk jurusan yang ada di Binus, kita di sini udah terakreditasi A semua ya teman-teman ya. Baik dari jurusannya maupun dari kampusnya, kita semua udah terakreditasi A ya teman-teman ya. Oke, next lagi teman-teman ini adalah beberapa perusahaan yang bekerja sama Binus dalam Fakultas Humanities atau Humanoranya gitu ya teman-teman ya. Di sini ada Metro TV, ada dari Bank of China, ada dari Bank BCA dan lain sebagainya gitu. Oke, next lagi teman-teman kita juga ada fakultas engineering-nya atau fakultas tekniknya gitu teman-teman. Nah, misalkan nih kalau teman-teman di sini ada yang suka banget dalam dunia teknik gitu ya, ada dari teknik sipil, ada dari industri, ada dari arsitektur gitu. Mungkin teman-teman cocoknya di fakultas ini ya teman-teman, ya fakultas engineering ini. Dan kita juga fakultas engineering ini kita juga udah terakreditasi ABET nih teman-teman. Nah, ABET ini adalah akreditasi internasional untuk sekolah teknik terbaik di dunia gitu. Dan untuk akreditasi internasional ini di Indonesia cuma hanya ada, nggak semua universitas ada ya teman-teman ya udah mendapatkan akreditasi ABET ini gitu. Oke, next-nya ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan Binus dalam fakultas engineering-nya atau fakultas tekniknya gitu. Ada dari Wika, ada dari Wingsput, ada dari Sinarmas Lab dan lain sebagainya. Oke, next lagi teman-teman. Nah, ini kita juga memiliki double program dan juga master track program nih. Nah, kalau double program sendiri, kalian itu kuliahnya itu 2 jurusan ya, teman-teman ya, dalam satu bidang ilmu yang berbeda gitu. Nah, jadi ini untuk jurusannya udah dipilihkan gitu ya, teman-teman. Jadi kalian nggak bisa milih gitu. Nah, selanjutnya kita juga ada master track program. Kalau master track program ini, kalian itu kuliahnya S1 plus S2 gitu. Jadi dalam waktu 5 tahun aja, kalian itu bisa langsung tuh ke jenjang S2 ya, teman-teman ya. Dan pastinya nih, teman-teman, kalau kalian pilih
pilih master track program ini, kalian itu udah menghemat waktu dan juga menghemat biaya gitu ya, karena bisa langsung tuh ke jenjang S2. Oke, next lagi teman-teman, ini adalah beberapa jurusan yang ada di BINUS Bandung dan juga BINUS Malang ya teman-teman ya. Dan untuk programnya itu sama ya teman-teman ya, 2+1+1 nih. Jadi 2 tahun kalian kuliah di kampus asal kalian, misalkan kalian 2 tahun kalian pilih di kampus Malang, 1 tahunnya lagi kalau kalian pengen ke Jakarta itu boleh ya teman-teman ya. Dan 1 tahunnya lagi adalah enrichment program, seperti itu. Oke, next lagi nih teman-teman. Nah, ini kalau tadi kan aku udah menjelaskan tentang BINUS regular program. Nah, saat ini aku juga bakal menjelaskan tentang BINUS international program nih. Waduh, apalagi nih Kak. Nah, jadi untuk BINUS international program sendiri kita di sini memiliki 3 program ya teman-teman ya. Yang pertama adalah BINUS ASO. BINUS ASO ini lokasinya ada di Tangerang ya teman-teman ya, di Alam Sutra. Yang kedua adalah BINUS University Internasional nih. Untuk BINUS Internasional ini lokasinya berada di Senayan ya teman-teman ya. Yaitu di kampus JWC gitu. Yang ketiga adalah BINUS Northumbria School of Design. Nah, untuk BINUS Northumbria School of Design ini lokasinya ada di Mall FX Sudirman lantai 6 ya, teman-teman. Oke, next lagi teman-teman, ini adalah beberapa jurusan-jurusan yang ada di BINUS Internasional ya teman-teman ya. Kita di sini mempunyai 6 jurusan, selanjutnya kita juga ada di BINUS ASO nih teman-teman. Untuk BINUS ASO sendiri nih, kalau misalkan nih kalian ada yang suka banget ya dalam dunia otomotif, atau kalian tuh suka banget, atau kalian tuh penasaran banget cara bikin robot gitu teman-teman ya. Nah, kita juga ada nih jurusannya di BINUS ASO tersebut. Dan BINUS ASO sendiri ini kita berkolaborasi dengan ASO College ya teman-teman ya. Itu adalah kampus yang ada di Jepang itu yang udah berdiri selama 100 tahun lamanya gitu. Jadi udah senior banget lah ya. Yang selanjutnya nih teman-teman, kita juga ada BINUS Northumbria. Nah, kalau BINUS Northumbria ini kalau misalkan nih kalian suka banget dalam fashion design gitu, atau kalian tuh suka menggambar busana gitu ya teman-teman. Mungkin kalian cocoknya di BINUS Northumbria School of Design ini. Dan kita di BINUS Northumbria ini kita tuh bekerja sama dengan Northumbria University yang ada di UK ya teman-teman ya. Dan salah satu lulusan dari Northumbria University itu, mungkin nih yang teman-teman tahu ya, logo Apple gitu. Coba mungkin teman-teman ada yang menggunakan Apple ya. Nah, itu salah satu yang bikin logo Apple itu adalah lulusan dari Northumbria University yang ada di UK. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya lagi nih teman-teman. Nah, kalau tadi kan aku udah menjelaskan nih tentang jurusan-jurusan yang ada di BINUS, terus juga dari fasilitasnya gitu kan ya. Nah, selanjutnya ini aku bakal kasih tahu ke kalian. Ini kalau kalian nanti ya pengen masuk BINUS, nanti kita ada tes ya teman-teman ya. Jadi semua jalur nih kalau kalian masuk BINUS kita tuh ada tesnya gitu teman-teman ya. Nah, untuk tesnya sendiri kita tuh adalah namanya tuh tes potensi keberhasilan studi atau kita sebutnya TPKS gitu. Nah, untuk TPK sendiri ini tuh nanti tuh seperti tes psikotes ya teman-teman ya. Nah, nanti untuk tesnya sendiri, materinya itu ada tes logika verbal, ada tes analisis abstraksi, ada analisis hitungan gitu ya teman-teman ya. Dan nanti itu tesnya itu akan melihat hasil dari kalian gitu ya. Kira-kira kalian itu cocok nggak sih dengan jurusan yang kalian ambil gitu. Nah, makanya untuk di BINUS sendiri, untuk tes masuknya, ini tuh menggunakan tes psikotes ya teman-teman ya. Karena untuk melihat kira-kira kalian tuh cocok nggak sih dengan jurusan yang kalian ambil gitu. Oke, selanjutnya nih teman-teman, ini adalah informasi penting banget nih yang pengen aku sampaikan ke kalian. Nah, kita di sini ada beasiswa ya teman-teman, tapi ini mohon maaf aku lupa untuk editnya teman-teman ya. Nah, kita di sini nanti kalian bisa mengikuti TPKS ya teman-teman ya. Itu TPKS terdekat itu pada hari Sabtu ya teman-teman ya. Hari Sabtu tanggal 2 Oktober ya teman-teman ya. Nanti untuk pendaftarannya, kalian kalau pengen mendaftar hari ini bisa ya teman-teman ya. Dan beasiswa ini adalah beasiswa potongan di biaya masuknya hingga 100% nih teman-teman. Jadi kalau misalkan nih teman-teman udah pengen banget, udah niat banget pengen masuk BINUS, lebih baik kalian mendaftar segera ya teman-teman ya. Karena untuk kuota jurusannya kan juga tergantung ya teman-teman ya, kira-kira kuotanya masih ada atau enggak gitu. Karena kita juga udah memulai beasiswa ini dari bulan Agustus nih teman-teman. Jadi kalau misalkan nih teman-teman pengen banget masuk BINUS gitu ya teman-teman, boleh nih langsung aja daftar sekarang. Karena kita juga ada beasiswa nih, yaitu beasiswa bebas hingga biaya masuk sampai dengan 100% gitu. Oke, selanjutnya lagi teman-teman kita juga memiliki beasiswa Widya. Nah, kalau beasiswa Widya ini kalau misalkan kalian memiliki prestasi di bidang akademik maupun non akademik gitu ya, teman-teman bisa nih apply aja beasiswa Widya ini. Dengan keuntungan kalian bisa mendapatkan kuliah gratis ya teman-teman ya di BINUS University selama 4 tahun gitu. Jadi kalau misalkan nih kalian pernah mengikuti lomba Olimpiade Matematika gitu dan kalian juara gitu, juara 1 gitu, senasional gitu. Nah, kalian bisa aja apply aja beasiswa Widya ini, nanti kalian bisa mendapatkan keuntungan, kalian bisa kuliah tuh secara cuma-cuma gratis di BINUS selama 4 tahun. Coba, siapa coba yang nggak pengen dapat
beasiswa penuh di BINUS. Pasti semuanya pengen kan ya. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang kelas 10 dan kelas 11 mungkin bisa dipersiapkan kan ya prestasi kalian gitu. Nanti kalian saat kelas 12 kalau kalian pengen daftar tuh bisa nih. Nah, ini juga untuk teman-teman yang kelas 12 ya. Kalau kalian pengen daftar nanti bisa ya teman-teman ya. Karena ini beasiswa yang aku sebutkan kali ini khusus untuk kelas 12 terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan untuk kelas teman-teman yang kelas 10 dan kelas 11 nanti mungkin kalian bisa mengikuti EduFair tahun depan gitu. Nanti kalian juga bakal mendapatkan penawaran beasiswa yang berbeda gitu. Oke, selanjutnya lagi nih teman-teman, kita juga ada beasiswa penuh untuk jurusan pendidikan guru sekolah dasar nih teman-teman. Nah, mungkin nih kalau di sini teman-teman ada yang pengen cita-cita menjadi guru gitu ya, atau kalian pengen menjadi pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa apply aja beasiswa ini di jurusan pendidikan guru sekolah dasar gitu. Oke, selanjutnya lagi teman-teman kita juga ada beasiswa sibling nih teman-teman. Nah, untuk beasiswa sibling ini, kalau misalkan nih kalian punya kakak kandung kalian atau orang tua kalian yang pernah kuliah di BINUS University, kalian juga bisa nih apply aja beasiswa sibling ini. Dengan keuntungan kalian bisa mendapatkan potongan bebas biaya sumbangan hingga 100% ya teman-teman ya. Karena kita sekarang ini lagi pendaftaran di gelombang awal, jadi gelombang kita berikan itu lumayan besar ya teman-teman ya, yaitu up to 100% gitu. Nah, nanti syaratnya kalian tinggal melampirkan aja kartu keluarga kalian gitu ya. Pokoknya ini saudara kandung kalian ya. Kalau misalkan kalian punya saudara sepupu itu nggak bisa ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian punya saudara kandung itu bisa ya apply aja beasiswa sibling ini. Dengan benefit kalian bisa mendapatkan potongan di biaya sumbangannya hingga 100%. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya lagi nih teman-teman, ini adalah kontak person kami nih teman-teman. Kalau misalkan nih teman-teman pengen tanya-tanya lebih lanjut lagi, pengen daftar gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa nih halaman ini kalian capture atau nanti akan kami share juga ya untuk kontak person kami di kolom chat box yang ada di bawah ini gitu. Nanti kalian kalau pengen tanya-tanya atau pengen daftar gitu, teman-teman boleh ya langsung aja hubungin Kak Wilson. Kak Wilson ini adalah perwakilan kami yang ada di Kota Bandar Lampung ya teman-teman ya. Atau ini juga ada nomor telepon aku, nanti kalian bisa WhatsApp aku melalui nomor di sini ya teman-teman ya. Dan khusus hari ini nih teman-teman untuk kalian yang kelas 12 gitu ya, kalau kalian pengen mendaftar di hari ini juga kita lagi ada promo nih untuk formulir pendaftarannya. Cuma 250.000 aja nih teman-teman. Kalau misalkan nih teman-teman pengen mendaftar BINUS di hari ini kalian bisa dapat promo nih jadi 250.000 aja gitu. Nah, kalau kalian daftarnya tuh besok itu harga formulirnya udah normal lagi ya teman-teman ya, itu 300.000 rupiah. Jadi kalau kalian pengen daftar mending hari ini aja ya teman-teman ya. Lumayan banget kan ya. Ada potongan harga jadi 250.000 aja gitu. Jadi cepetan aja kalian kalau pengen mendaftar bisa menghubungi Kak Wilson ataupun menghubungi aku ya melalui WhatsApp gitu. Nanti akan kita bantu nih untuk kalian untuk proses pendaftarannya gitu. Oke, satu informasi lagi nih ke kalian yang pengen aku sampaikan ke kalian. Kita di sini ada acara yaitu open house ya teman-teman ya. Acara open house ini nanti kita bakal menjelaskan lagi nih teman-teman tentang BINUS University secara detail lagi, lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Nanti acara ini hari Sabtu tanggal 9 Oktober jam 1 siang sampai dengan selesai nih. Nah, nanti untuk pendaftarannya kalian bisa nih scan aja kode QR yang ada di layar kalian atau teman-teman bisa nih nanti akan di-share juga ya di kolom chat box untuk informasi open house-nya, untuk informasi pendaftarannya gitu. Untuk acara open house ini gratis ya teman-teman ya, tidak dipungut biaya sama sekali gitu. Nah, untuk acara open house ini selain kita nanti bahas-bahas tentang BINUS University, nanti kita juga akan mengadakan games dan juga door prize. Biasanya untuk games itu hadiah itu luar biasa banget ya teman-teman ya. Jadi kalian ikutan aja nih acara open house-nya, siapa tahu ya kalian dapat hadiah juga kan dari acara BINUS gitu, dari acara open house. Jadi lumayan banget kan. Nah, ini juga udah di-share ya teman-teman ya untuk informasi open house-nya. Kalian boleh ya langsung aja registrasi pada link yang udah di-share di kolom chat box ini, teman-teman. Nanti kalau kalian udah isi link registrasinya, kalian akan masuk ke grup WhatsApp. Nanti untuk link Zoom-nya akan di-share H-1 gitu biasanya teman-teman ya. Gitu. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman informasi dari aku yang pengen aku sampaikan ke kalian semua. Dan aku akan menampilkan ke kalian semua nih ada satu video lagi ya teman-teman tentang fasilitas apa aja sih yang ada di BINUS gitu. Nah, ini bisa teman-teman saksikan ya untuk fasilitas apa aja yang ada di BINUS University.
Oke, itu tadi adalah video fasilitas yang ada di Binus University ya teman-teman ya. Dan teman-teman nih kalau ada yang pengen ditanyakan boleh ya langsung aja tulis di kolom chat box yang ada di bawah ya teman-teman ya. Kita masih ada waktu 5 menit lagi, kalau teman-teman pengen tanya boleh ya. Nah, ini tadi karena waktu kita kayaknya udah tinggal 5 menit lagi, teman-teman aku juga nggak terasa cepet banget ya waktu ini ya. Nah, mungkin nih teman-teman aku akan menepati janji aku ya teman-teman ya, karena tadi kan aku bilang akan bagi-bagi hadiah ke kalian semua gitu kan ya. Tapi aku mau dengar dulu nih suara teman-teman. Mana nih suaranya teman-teman? Oke, teman-teman kasih reaksi dulu dong untuk Kak Rian. Kak Rian, boleh saya kasih pantun Kak untuk menanggapi presentasi pagi ini? Oh ya, boleh Pak, silakan Pak. Oke, kursus batik di Kota Bantul. Cakep. Binus terbukti muantul. Waduh, cakep banget. Waduh, kita beri tepuk tangan ya teman-teman ya untuk Pak Reno. Kayaknya Pak Reno ini jago bikin pantun ya teman-teman ya. Cakep loh Pak Reno, ini luar biasa loh Pak Reno. Thank you Pak Reno atas Thank you, pantunnya ya, ini luar Binus. biasa Baik, banget ya. silakan Kak Rian kalau untuk mau kasih door prize, karena Oke. kami juga panitia ada door prize Kak. Jadi kita bagi waktu untuk door prize-nya. Silakan Oke, Kak Rian. baik. Oke, baik Pak. Oke, ini teman-teman hari ini aku lihat kan pada kayaknya pada pakai seragam semua ya. Nah, hari ini nih biar lebih gampang ya kan saat ini aku pengen main games nih dengan kalian yaitu tebak warna masker ya teman-teman ya. Nah, kan saat ini lagi sedang pandemi pasti kalian tuh punya masker kan ya. Nah, kalau misalkan ini hari ini aku lihat kan ada nggak sih yang punya masker warna hitam gitu. Nah, kalian langsung aja tulis di kolom chat box. Nanti untuk 3 orang yang tercepat kalian akan mendapatkan hadiah yaitu berupa e-wallet sebesar 50.000 untuk 3 orang yang beruntung gitu ya. Untuk caranya gampang kan teman-teman? Gampang nggak? Mudah nggak teman-teman? Asal Mudah ada yang Kak, pengen mudah. ditanyakan. Mudah ya? Oke, udah siap kira-kira untuk permainannya? Halo? Ini sepertinya Pak Reno anak-anak sepertinya nggak pengen dapat hadiah nih. Apa hadiah buat Pak Reno aja nih nanti? Sebenarnya mereka pengen Pak, soalnya mereka biasa nggak suka saling mendahului. Oh gitu, tidak suka. Bisa Oke, nggak dahului. apa-apa. Yaudah deh teman-teman. Oke, hari ini aku pengen lihat nih teman-teman yang punya masker warna merah, langsung aja tulis di kolom chat box, langsung dipakai gitu teman-teman ya. Nanti kalian yang langsung dipakai, jadi harus open cam juga yang punya masker warna merah, langsung nih mendapatkan hadiah e-wallet OVO sebesar Rp50.000. Ayo nih cepetan nih teman-teman yang punya masker warna merah, langsung aja tulis di kolom chat box saya Kak, gitu aja ya. Nanti langsung aja ditulis di kolom chat box ya. Nanti saya spotlight dulu nih teman-teman yang punya masker warna merah. Ada nggak nih kira-kira? Tulis dulu ya. Nah, ini aku lihat yang pertama banget nih ada Sudah ada Rachel. Kak, Mana nih Rachel? sudah ada. Oke, Ada Rachel mana nih? Nicholas Tristan. Rachel mana nih? Aku nyari kamu bingung nih. Mau aku capture dulu sih ini si Rachel sih. Jadi ada si Rachel mana nih? Ada Rachel, ada Wisa YR. Oh, Rahel Kak, Rahel. Oh ya, ada Rahel, ada Nicholas sama Vincent. Nah, nih Nicholas Ada Tristan ya. Nicholas Tristan, ada Vincent Kak. Ya, betul. Oke, ini Nicholas. Ada siapa lagi kira-kira? Sebentar ya, saya spotlight dulu Pak ya. Ada Tadi Florencia. mana sih Rachel? Rachel kamu di mana? Aku nyari kamu. Oh, ini Rachel. Aku itu ya. Siapa lagi tadi? Nicholas Tristan Kak. Oh ya, Nicholas Tristan ya Pak. Nicholas sudah saya spotlight. Satu lagi. Sebentar ya Vincent. teman-teman. Vincent, mana nih Ya. Vincent? Mana dong Vincent? Liatin dong masker kamu. Mana sih Vincent? Vincent. Vincent, kamu di mana? Oh, ini Vincent 12 IPA 1 ya. Oke, selamat ya untuk ketiga pemenang ya. Kamu berhasil mendapatkan e-wallet OVO sebesar Rp150.000 gitu. Nanti untuk hadiahnya kalian bisa menghubungi aku melalui WhatsApp ya. Nanti di sini akan aku share juga ya nomor WhatsApp aku. Kalian bisa WhatsApp aku nih setelah ini. Oke, thank you ya untuk 3 pemenang ya. Dan nanti untuk teman-teman lainnya mungkin yang nggak dapet, kalian bisa ikutan aja acara Open House Binus tuh. Siapa tahu kalian juga bisa nih dapat hadiah seperti teman-teman kalian dari Rachel, Vincent, dan juga Nicholas. Thank you ya untuk 3 pemenang ini ya. Oke, mantap Kak Rian. Memang kalau nama Rian ada R-nya pasti selalu keren ya. Baik, Aduh, teman-teman. Sekarang Oke. dari panitia ada 5 door prize. Pertama kelas 10. Kelas 10 dulu yang menjawab. Teman-teman sebutkan nama alumni
dari BINUS yang CEO dari Tokopedia. Silakan teman-teman. Nah, bisa teman-teman Oke. ya. 5 Oke, alumni. gimana? Benar Kak Rian ya? Ini William kita bungkus ya. Si Oke, Vincent William. ya, Vincent ya. Kelas 10. Oke. Sekarang pertanyaan kedua untuk kelas 11. Sebutkan banyak jumlah program yang ada di BINUS. Apakah 30, apakah 40, apakah 50? Silakan. Ini juga gampang banget Pak ya Iya, pertanyaannya Kak. ya. Iya. Kalau Iya. tadi dengerin nih kata aku pasti ini bisa nih menjawabnya. Ini yang benar siapa nih, Kak? Ada yang Ini yang benar ini nih Nevin Tang ada 50 Nevin program Tang jurusan. ya. Nevin Tang ini kelas 11 kan ya? Iya dong ya. Sekarang untuk kelas 12. Sebutkan kota letak BINUS termuda. Nah, itu BINUS termuda yang paling baru buka. Nah, ini ada tadi ini dari kelas 12 ya. Waduh, ini banyak nih yang jawab nih. Tapi saya lihat yang paling cepat mungkin Pak ya. Ini ada Roderick dari 12 IPA 2. Betul ya, Malang nih yang paling baru nih. Oke, Roderick ya. Baik, sekarang ini digabung teman-teman. Sekarang ini sorry ini tempat kota asal saya ini teman-teman di Bandung. Oke, teman-teman, sebutkan persisnya BINUS Bandung ada di jalan apa, teman-teman? Waduh. Ini ada yang duluan cepetan jawab nih Pak. Kok ada Sudirman salah dong, bukan di Sudirman ya. Di Pasir Kaliki ya teman-teman Pasir ya. Itu Kaliki. 12 IPA 2 si Jason ya. Banyak makanan juga di sana, teman-teman. Oh Pasir iya Kaliki betul. ini ya. Oke, oke, sip. Satu lagi terakhir pertanyaan untuk digabung, teman-teman. Sebutkan eh, akreditasi BINUS. Waduh. Ini aduh cepet ya teman-teman jawabnya ya. Ini jawabannya benar semua nih Pak, tapi kita pilih yang paling cepat ya, yaitu 12 Oke. IPA 2 si Brian ini. Brian yang kita bungkus ya, Kak. Ya, Oke, bungkus sip. Brian. Mantap. Oke, cukup mungkin dari kami mengucapkan terima kasih untuk Kak Rian. Mungkin ada closing statement dari Kak Rian dan tim. Oke, mungkin dari kami dan tim gitu aja ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen daftar nanti bisa langsung aja hari ini, dan mungkin itu aja sih materi yang ingin saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya nih untuk BINUS University. Saya Rian Moha dan juga tim pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Stay healthy, stay fit, dan salam BINUSian. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan lagi ke Pak Reno ya. Oke, thank you Kak Rian. Teman-teman boleh kasih reaksi dong untuk Kak Rian Moha. Oke, Bu Novi, saya kembalikan ke Bu Novi. Teman-teman kita break dulu, kita akan mulai lagi beberapa menit ke depan. Thank you semua, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Reno. Teman-teman, nanti kita ketemu lagi jam 8.30 bersama Pak Saud ya. Kita ketemu dengan kakak-kakak dari Otimo. Terima kasih, selamat istirahat.
Maybe it's the way you play your game, but it's so good. I've never known anybody like you, but it's so good. I've never dreamed of nobody like you. And I've heard of a love that comes once in a lifetime, and I'm pretty sure that you are that love of mine. 'Cause I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine, mine. And I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile, smile. Wishing on dandelions all of the time, praying to God that one day you'll be mine. Wishing on dandelions all of the time, all of the time. I think that you are the one for me, 'cause it gets so hard to breathe when you're looking at me. I've never felt so alive and free. When you're looking at me, I've never felt so happy. And I've heard of a love that comes once in a lifetime, and I'm pretty sure that you are that love of mine. 'Cause I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine, mine. And I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile, smile. Wishing on dandelions all of the time, praying to God that one day you'll be mine. Wishing on dandelions all of the time, all of the time. Dandelion, into the wind you go. Won't you let my darling know? Dandelion, into the wind you go. Won't you let my darling know that I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine, mine. And I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile, smile. Wishing on dandelions all of the time, praying to God that one day you'll be mine. Wishing on dandelions all of the time, all of the time. I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine, mine. I ain't worried about nothing, I ain't worried about nada. You're sitting pretty impatient, girl, I know you gotta put them in hours, baby, make it harder. You're sending pic after picture, girl, give me fire. You know I'm always on the night shift, and you can stand these nights alone. Yeah, you don't need no explanation, just baby, I'm the boss at home. I ain't gotta go to work, 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 but I gotta put in work, 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 work. I ain't gotta go to work, 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 work. Let your body do the work, 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 work. We can work from home, oh, oh. We can work from home, oh, oh. Let's put it in motion, girl, give me a promotion.
Let's make it feel like a vacation. Turn a bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting up early. You know I'm always on the night shift, and you can stand these nights alone. Yeah, you don't need no explanation. Just baby, I'm the boss at home. I ain't gotta go to work, 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 but I gotta put in work, 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 work. I ain't gotta go to work, 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 work. Let your body do the work, 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 work. We can work from home. We can work from home. We can work from home. Yeah. We can work from home. Baby, take my hand. Oh, I'd like to be your husband. I'm your Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. You see me standing here in my hot outerwear, and all you can think is where is the ring? I know you wanna ask, scared the moment will pass. I can see it in your eyes. I'll take you by surprise. Then all your friends that tell you they see I'm planning to get on one knee. But you want it to be out of the blue. Gotta make sure that you have no clue when I ask, baby, take my hand. Oh, I'd like to be your husband, 'cause I'm your Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. And now we're having dinner. Baby, you're my winner. Tes. Pak. Oh, Denisa. Halo, Nak. Halo, Pak. Halo Bapak. Halo, Farel. Loh, Ih, caper. Babe caper. jam Halo, 1 Farel. caper. Nah. Caper. Jangan berantem di depan lapangan loh. Di depan layar. Sorry. Di belakang berarti boleh, Pak? Maaf, Pak. Ya enggak juga, Nak. Oke, 1 menit lagi kita akan memulai sesi selanjutnya bersama Otimo. Apakah perwakilan dari kampus Otimo sudah hadir? Selamat pagi, Pak. Oh, halo, selamat pagi. Dengan Mas Putra ini ya? Iya, betul sekali, Pak. Oh iya, nah baiklah kalau gitu. Oke anak-anak, karena perwakilan dari Otimo Internasional sudah hadir, kita siap-siap. Mohon semuanya menghidupkan kamera untuk para peserta on cam ya. Dan sebelum kita memulai, Bapak ingatkan untuk memperhatikan sesi dengan baik karena nanti di akhir kita akan ada door prize dari panitia. Baiklah, sebelum memulai, ini seperti biasa, pantun dari kita. In PlayStation we can play Gran Turismo. For better option, please choose Otimo. Nah, silakan Mas Putra. Oke, terima kasih, Pak. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi juga untuk adik-adik. Ya, mungkin pertama-tama perkenalkan nama saya Putra, saya dari Otimo Internasional di Surabaya. Jadi mungkin dari kebanyakan mungkin dari area ini belum pernah dengar ya, karena kita baru pertama kali nih ikut untuk edu fair-nya. Oke, nggak apa-apa. Setelah ini saya putarkan dulu aja
video profile tentang Otimo supaya adik-adik ada sedikit gambaran dulu. Setelah itu baru masuk ke sesi penjelasan ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, jadi Otimo Internasional adalah perkuliahan di bidang kuliner. Jadi bagi adik-adik yang tertarik di bidang kuliner, ingin melanjutkan perkuliahan di bidang kuliner pastinya setelah lulus dari SMA, Otimo adalah salah satu pilihan untuk adik-adik seperti itu. Nah, Otimo sendiri letaknya kita ada di Surabaya, yaitu di Perumahan Citraland. Nah, yaitu di Surabaya Barat ya. Jadi siapa tahu nih kalau adik-adik pas datang ada ke Surabaya atau jalan-jalan ya ke Surabaya, adik-adik bisa nih dalam artian mampir ke kampusnya kita akan ajak adik-adik untuk kampus tour seperti itu. Nah, sewaktu kampus tour tersebut adik-adik bisa kita ajak, yang pertama adalah adik-adik bisa melihat beberapa fasilitas yang ada yang adik-adik dapat gunakan ketika menjadi student Otimo. Yang kedua juga adik-adik juga bisa kita ajak untuk melihat kegiatan student kita sewaktu di kitchen, baik kitchen kulineri maupun kitchen baking pastry seperti itu ya. Oke. Nah, berikut ini adalah komposisi pembelajaran di Otimo adalah 70% praktek, 30%-nya teori. Jadi kita banyak prakteknya seperti itu. Karena kan masak itu sudah pasti ya. Selain itu juga kalau adik-adik belum ada basic sama sekali, belum pernah masak, belum pernah motong, atau contoh paling gampang dari kecil sampai sebesar ini belum pernah masuk dapur sekalipun, itu nggak ada masalah. Tetapi adik-adik pengen nih jadi chef, apakah bisa? Bisa. Adik-adik bisa tetap join di Otimo, karena di Otimo adik-adik akan kita ajarkan semua dari nol, dari basic sampai jadi profesional. Jadi adik-adik tenang aja, nggak harus IPA, IPS, bahasa pun tetap bisa masuk di Otimo ya. Oke, next. Oke, di Otimo yang sendiri kita ada 4 programnya. Program yang pertama gourmet, program yang kedua profesional gourmet, program yang ketiga diploma 3, dan program yang terakhir S1 seperti itu. Untuk kesempatan kali ini saya mungkin akan menjelaskan untuk program yang diploma 3. Program diploma 3 itu ditempuh selama 3 tahun. Adik-adik tahun pertama akan belajar adalah culinary arts. Jadi mulai dari masakan Nusantara sampai ke internasional seperti Western, Chinese, Japanese, Korean, Italia, Meksiko, Prancis sampai ke Mediterranean. Jadi semua negara di tahun pertama. Kalau adik-adik tanya, di awal apakah langsung masak? Jawabannya tidak, karena kita ajarkan semua dari nol. Jadi sistemnya step by step ya, mulai dari pengenalan dasar kitchen seperti pengenalan peralatan, bumbu-bumbu, saus, stok, terus dan lain-lain peralatan yang ada di kitchen. Setelah itu baru kita ajarkan cara megang pisau, karena kalau salah cara megang pisau waktu adik-adik mau memotong bahan, takutnya yang kena jarinya adik-adik seperti itu. Jadi cara megang pisau sudah benar, cara ngasah pisau sudah benar, cara motong, jenis-jenis potongan dari berbagai jenis-jenis bahan, mulai dari sayur, daging, ikan. Jadi diajarkan juga cara fillet ikan yang bagus, yang benar itu seperti apa. Jadi step by step ya. Setelah itu baru masuk ke menu yang masih sederhana seperti appetizer, main course, dessert, terus breakfast, lunch, dinner seperti itu. Nanti di semester kedua adik-adik baru masuk di week negara-negara seperti itu. Nah, masuknya seperti apa? Week negara-negara. Jadi contoh di minggu ini adik-adik masuk di week Itali. Jadi
semingguan akan kita ajarkan masakan Italia. Minggu depan ganti Prancis, minggu depan ganti lagi Meksiko, minggu depan ganti lagi Thailand, minggu depan lagi ganti. Jadi tiap minggunya akan ganti negara-negaranya dalam satu semester. Adik-adik akan menguasai masakan di berbagai negara seperti itu. Itu adalah 70% praktek. Sedangkan teori adik-adik akan belajar seperti strategi manajemen, cost control, menu development, SOP, nutrisi, hygiene. Jadi berhubungan dengan kuliner untuk teorinya ya. Dan untuk pembelajaran teori sewaktu pandemi seperti ini, semuanya by online ya untuk teori ya. Oke, next. Untuk di tahun kedua, adik-adik akan belajar baking and pastry. Jadi adik-adik kita ajarkan mulai dari semua cake, cookies, brownies, decorated cake, fondant sampai ke dessert. Dessertnya seperti ice cream, yogurt, gelato, coklat, dan adik-adik akan belajar juga mixologi minuman dan table manner, itu sudah pasti. Ditambah lagi untuk teori, adik-adik akan belajar R&D new product, bikin produk baru, terus adik-adik juga akan belajar marketing dan bisnis. Jadi kalau adik-adik tanya, saya itu sukanya di kuliner, tapi saya juga ingin belajar bisnis. Jadi adik-adik bisa di Otimo. Kenapa? Adik-adik akan dapat dua-duanya. Adik-adik dapat skill masak, dan adik-adik juga dapat ilmu bisnis juga. Jadi akan dapat dua-duanya. Jadi lengkap ya untuk program yang diploma 3 seperti itu. Oke, untuk di tahun ketiga itu dibagi dua. 6 bulan pertama adik-adik akan belajar yaitu beverage, yaitu minuman, mulai dari barista, bartender, dan juga wine. Barista itu kopi, bartender mobil koktail, wine anggur seperti itu. Untuk di 6 bulan kedua di tahun ketiga adik-adik diberi 2 pilihan, mau entrepreneurship yaitu buka usaha sendiri seperti kafe atau resto, atau adik-adik mau yang pilihan kedua yaitu internship yaitu magang. Nah, magangnya di mana? Yaitu di hotel bintang 5 di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Nah, seandainya adik-adik tanya, kira-kira kalau untuk magang apakah dibantu atau kita cari sendiri ya? Jadi jawabannya adalah adik-adik akan kita bantu. Adik-adik tinggal pilih mau hotel bintang 5 yang di mana. Kita sudah ada listnya. Nah, beberapa contoh seperti ini. Jadi mulai dari Marriott, Sheraton, Savila, Ritz-Carlton, St. Regis Bali, Ayana, Conrad, Lokapur, Kuka. Jadi macam-macam. Ini hanya sebagai contoh, sebenarnya masih banyak. Adik-adik bisa pilih mau yang mana seperti itu ya. Oke. Magangnya berapa lama? Yaitu 6 bulan. Adik-adik akan magang ya, selama 6 bulan, lulus adik-adik akan dapat ijazah diploma 3 dan gelar AMD4. Jadi dapat ijazah dan gelar juga. Jadi program diploma 3 selain dapat skill masak, dapat ilmu bisnis, dapat mata kuliah beverage, pengalaman magang di hotel bintang 5 di Indonesia maupun di luar negeri, dan juga dapat ijazah dan gelar seperti itu. Jadi lengkap untuk program diploma 3. Adik-adik sudah siap pasti masuk di dunia kerja seperti itu. Oke, next. Ini adalah beberapa fasilitas yang ada di Otimo, yaitu pertama adalah kitchen culinary. Di kitchen culinary ini adik-adik akan belajar di tahun pertama. Sistemnya adalah semua student akan kumpul di satu station, yaitu stationnya chef. Chefnya akan demo masak, adik-adik boleh bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, adik-adik bisa kembali ke station masing-masing, mulai masak seperti itu. Bahan kita sudah sediakan di station masing-masing. Jadi setiap student akan punya bahan sendiri-sendiri. Hari ini adik-adik mau bikin jadinya hasil masakan adik-adik mau jadi satu panci, satu loyang, satu trik. Itu yang adik-adik bawa pulang di hari itu juga untuk makan malam. Jadi setiap student punya bahan sendiri-sendiri ya. Contoh, hari ini masak ikan, setiap student akan dapat 1 ekor ikan. Hari ini masak kepiting akan dapat 1 ekor kepiting. Jadi kalau contoh hari ini masak ayam juga sama 1 ekor ayam setiap student. Jadi semua student punya bahan sendiri. Satu kitchen ini yang mengajar bukan hanya cuma 1 chef atau 2 chef, tetapi di Otimo minimal 3 chef dalam satu kitchen. Jadi adik-adik ilmunya akan lebih maksimal seperti itu ya. Oke, next. Berikut ini adalah kitchen baking pastry di tahun kedua. Sistemnya juga sama seperti kitchen culinary. Adik-adik akan kumpul di satu station, yaitu stationnya chef. Chefnya akan demo masak. Adik-adik boleh bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kembali ke station masing-masing mulai masak seperti itu. Oke, next. Berikut ini ruang oven. Jadi di Otimo adik-adik sudah nggak perlu takut bagiannya nggak jadi karena terlalu lama antri oven. Karena di Otimo ovennya sangat banyak. Adik-adik tinggal pilih aja mau pakai yang mana seperti itu. Ya, next.
Berikut ini classroom untuk mata kuliah teori, adik-adik akan belajarnya di sini sewaktu sebelum pandemi ya. Tapi sewaktu pandemi seperti ini, sistem mata kuliah teori semuanya by online. Jadi adik-adik akan di rumah masing-masing melalui Zoom atau Google Meet. Seperti itu. Next, ini adalah perpustakaan tempat adik-adik bisa mencari buku-buku, referensi resep, memperkaya ilmu kuliner, itu bisa di sini, tinggal pinjam aja bukunya. Seperti itu. Berikut ini Legaleria, atau bisa dibilang kafe, atau bisa dibilang paling gampang ada kantinnya Otimo, tempat adik-adik jam istirahat, nunggu mata kuliah berikutnya, ataupun adik-adik ngobrol-ngobrol, kumpul bareng teman bisa di sini. Seperti itu. Next. Berikut ini adalah beberapa peralatan yang adik-adik dapatkan ya. Yang pertama adalah satu set pisau terdiri dari 3 jenis pisau plus 1 alat asah ditambah tas pisaunya juga. Dan untuk di tahun kedua akan dapat spatula dan bread knife. Ini jadi hak milik dari adik-adik seperti itu. Jadi satu angkatan akan sama semua supaya nggak ketukar dengan teman-temannya. Adik-adik bisa grafir pisau adik-adik dengan nama atau codes di pisaunya adik-adik seperti itu. Oke, selain itu juga adik-adik akan dapat seragam full set mulai dari set hat, topi, set jaket, dasi, ring, nentek, apron, sampai set khusus. Sepatu khusus untuk di kitchen seperti itu. Jadi itu lengkap, adik-adik sudah dapatkan itu semua. Oke, next. Ini adalah beberapa hasil karya dari beberapa student kita dan juga hasil karya platingannya juga. Jadi kita akan ajarkan adik-adik untuk cara plating yang benar, cara pemilihan piring plating yang benar seperti apa akan kita ajarkan semua ya. Jadi adik-adik akan bisa plating seperti itu. Next. Oke, peluang kerja. Nah, ini pasti jadi pertanyaan bagi adik-adik maupun orang tua adik-adik ya. Setelah lulus dari Otimo, bisa kerja di mana? Setelah lulus dari Otimo, bisa kerja apa? Atau paling gampang aja pertanyaan, itu adalah peluang kerja setelah lulus dari Otimo apakah ada? Jawabannya adalah banyak. Kenapa? Karena Otimo itu di bidang kuliner ya. Dan adik-adik mungkin pernah dengar salah satu bidang usaha yang nggak pernah mati adalah kuliner. Loh, kok bisa? Kenapa? Karena jawabannya adalah semua orang butuh makan, betul enggak? Dari anak bayi sampai orang tua, dari orang sehat, orang sakit, mau gender cowok, mau gender cewek juga sama, semua butuh makan. Jadi peluang kerjanya banyak. Tadi bisa jadi profesional chef, executive chef, celebrity chef, F&B manager, dan Riari juga bisa jadi food blogger. Nah ini memang banyak keluar ya, banyak bermunculan ya food blogger. Adik-adik juga bisa jadi entrepreneur, jadi bos. Adik-adik bisa bangun usaha kafe atau resto. Jadi sebenarnya peluang kerjanya sangat banyak. Ini hanya sebagai kecil contoh. Adik-adik tenang aja. Untuk kuliner peluang kerjanya sangat banyak. Nggak perlu khawatir sih seperti itu ya. Apalagi lulusan dari Otimo. Karena kenapa? Adik-adik pasti punya skill lebih masak dari yang lain. Terus adik-adik juga punya pengalaman magang juga di Hotel Bintang 5. Adik-adik juga dapat ijazah dan gelar, dan adik-adik yang pasti juga dapat ilmu bisnis. Jadi adik-adik sudah dibekali sangat banyak ilmu, adik-adik sudah siap pastinya masuk di dunia kerja seperti itu. Oke, next. Oke, kurang lebih seperti ini penjelasan tentang Otimo. Mungkin setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari adik-adik kalau ada yang mau bertanya boleh silakan, bisa melalui kolom chat atau juga bisa open mic seperti itu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ayo dipersilakan kepada teman-teman kalau ada mau pertanyaan ya. Oke deh Pak, boleh dari kelas. Aku Natali Floren dari 12 IPS. Ya. Mau tanya dong, kalau masuk tuh harus pakai TOEFL segala macam nggak ya? Oke, siap. Ya, jadi kalau untuk persyaratan masuk di Otimo untuk TOEFL itu tidak ada. Per tahun ini kita ganti dengan placement test. Placement test itu adalah tes bahasa Inggris. Itu sebenarnya kita pada dasarnya untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggrisnya student seberapa, seperti itu aja sih. Mengukur kemampuan bahasa Inggrisnya student itu aja, tapi itu juga tidak mempengaruhi masuk enggaknya, karena persyaratan masuk di Otimo cuma satu, yaitu lulus SMA dengan ijazah SMA. Tapi kalau adik-adik tanya, ijazahnya kan belum ada tahun depan, soalnya kan baru lulus tahun depan, nggak apa-apa.
Adik-adik bisa tetap daftar di Otimo. Ini untuk yang kelas 12 ya, bisa daftar di Otimo dari sekarang. Nanti ijazah kan keluar sekitar bulan Mei atau bulan Juni, itu bisa menyusul untuk dokumen ijazah dan rapat kelas 12-nya. Seperti itu sih. Thank you untuk pertanyaannya. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi nih di chat. Dari Jason 12 IPA 2, apakah ada jalur beasiswa semacam itu Kak? Oke, untuk jalur beasiswa kita ada. Jadi untuk jalur beasiswa kita ada 2 kategori. Yang pertama adalah 50% dan 100%. Nah, tapi sebelumnya mungkin saya akan jelaskan untuk masuk di Otimo kita ada 2 jalur ya, jalur reguler dan jalur beasiswa. Nah, untuk jalur beasiswa ada 2 kategori, 50% dan 100%. Untuk persyaratannya sendiri, student harus melewati 4 tahap seleksi. Yang pertama, tahap pertama adalah adik-adik bisa lihat langsung dari nilai rapotnya adik-adik. Kelas 10 dan kelas 11 semester 1 maupun semester 2 itu rata-rata 8,5. Adik-adik lolos dari tahap ini, adik-adik akan masuk ke tahap kedua yaitu tes online. Tes online lolos masuk ke tahap ketiga yaitu tes masak. Tes masaknya offline. Adik-adik harus datang ke Timus. Tujuannya supaya biar dari tim chef bisa menilai adik-adik untuk teknik masak maupun segi penilaian rasa seperti itu. Tahap yang ketiga adalah tes interview seperti itu. Lolos dari tes 4 tes ini, adik-adik akan kita infokan masuk di kategori yang 50% atau 100%. Nah, kalau ditanya dari biaya apa, yaitu keseluruhan biaya. Jadi contoh seandainya adik-adik dapat beasiswa 100%. Jadi selama perkuliahan adik-adik tidak mengeluarkan biaya sama sekali alias kuliah free seperti itu. Dan kalau adik-adik tanya, seandainya kalau di tahap kedua atau tahap ketiga saya nggak lolos gimana? Adik-adik tetap bisa masuk di Otimo ikut jalur yang reguler. Reguler ya tadi itu persyaratan cuma 1. Lulus SMA dengan ijazah SMA itu doang. Tidak ada tes masak, tidak ada tes yang lain seperti itu. Tinggal beli formulir segala macam, mengisi ikutin alurnya aja udah bisa kurang lebihnya. Itu jalur kalau nggak mau ribet-ribet ya, jalur yang reguler seperti itu. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Ya, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi Kak. Untuk biaya apakah bisa dijelaskan dari WISE 12 IPS Kak? Oke, jadi untuk biayanya sendiri total program diploma 3 di Otimo 3 tahun itu sekitar 200 jutaan. 200 jutaan itu sudah include semuanya dan sistem pembayarannya pun bukan full di awal, tapi sistem pembayarannya itu per tahun. Per tahun itu kan karena 3 tahun diploma 3, jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan itu bisa dicicil tiap tahunnya, bisa dicicil juga. Selain itu juga untuk sekarang ini juga kalau adik-adik berminat itu kita masih di gelombang pertama karena pendaftaran kita buka dari 23 Agustus kemarin sampai akhir Juli tahun depan. Gelombang pendaftaran. Gelombang pertama yaitu dari Agustus sampai Desember, gelombang kedua Januari sampai Maret, gelombang ketiga April sampai Juli. Kalau adik-adik tertarik bisa ikut di gelombang pertama sekarang ini karena kenapa potongannya dapat potongan langsung di uang kuliah tahun pertama 15 juta seperti itu. Dan kita lagi ada promo untuk sampai 20 pendaftar pertama itu akan dapat potongan tambahan di uang pangkal. Jadi cukup lumayan besar potongannya. Jadi adik-adik kalau mau tertarik bisa nanti kontak aja ke nomor kontak saya yang ada di kolom chat. Saya akan jelaskan untuk secara detailnya cicilannya, program cicilan, program tiap tahunnya berapa seperti itu untuk detailnya. Jadi kurang lebihnya sih seperti itu. Dan biaya yang di praseksi itu sudah include semuanya ya, mulai dari bahan, peralatan, template, wisuda. Jadi selama perkuliahan adik-adik sudah nggak ngeluarin biaya sepeser pun lagi. Seperti itu, hanya yang ada di prestis. Jadi orang tua pun juga lebih enak kan dalam artian, wah ternyata saya sudah ada persiapan, ternyata untuk anak saya kuliah di Otimo selama 3 tahun, harganya sekian, seperti itu. Saya harus menyiapkan biaya sekian. Jadi tidak ada tambahan biaya segala macam. Tenang aja kok, itu sudah all in seperti itu. Dan enaknya juga bisa cicilan seperti itu. Jadi orang tua lebih
ringan untuk biayanya, kurang lebihnya. Meringankan orang tua. Kurang lebihnya sih seperti itu ya. Oke, thank you. Tadi ada yang angkat tangan ya, Jason ya. Oke. Silakan. Iya Pak, tadi kan saya nanya untuk yang beasiswanya. Betul. Nah, jadi ada di tahap terakhir kita harus tes offline, tes masak. Nah, di situ baru ketahuan biayanya 50 atau 100 kan, Kak? Di tahap yang keempat. Keempat itu interview. Setelah tes masak ada tahap tes masak itu tahap ketiga, tes keempat interview online. Nah, setelah itu maksud saya gini, Kak. Pasti dapat 50 atau 100 atau bisa aja nggak dapat sama sekali lagi? Kalau seandainya sudah tahap interview itu biasanya sudah tinggal antara 50 atau 100 seperti itu. Yang penting tahap ketiga ini sudah lolos, langsung tahap di interview itu baru kita sudah pasti antara 50 atau 100 seperti itu. Tapi kalau tahap ketiga nggak lolos, berarti kemungkinan nggak lolos di beasiswa. Kalau tahap interview itu hanya kita akan memutuskan student ini dapat 50% atau yang 100% seperti itu. Jadi udah pasti gitu ya, Kak? Betul, betul sekali. Thank you, Kak. Thank you, Jason. Ya, yang lain mungkin kalau ada yang mau bertanya. Ini nih Kak, kira-kira nih, ini kan biasanya ada informasi nih kan karena di Surabaya mungkin informasinya baru nih Kak. Kira-kira tuh itu kan daerah, kira-kira kalau misalkan teman-teman ini mau kuliah di Otimo tuh kos-kosan atau mungkin dormitory gitu, kira-kira lokasinya gimana Kak? Bisa dijelasin nggak tuh Kak? Oke, boleh Pak. Jadi kalau yang pasti kalau Otimo sendiri letaknya kita di dalam perumahan Citra ya. Itu merupakan salah satu perumahan yang cukup elit di Surabaya. Jadi untuk segi segi keamanan bisa dibilang sangat aman karena setiap sudut jalan kurang lebih beberapa meter gitu sudah ada pos security segala macam. Jadi bisa dibilang cukup aman. Akses kemana aja juga dekat. Mau cari makan, mau ke supermarket, rumah sakit dan lain-lain itu dekat semua. Mall juga dekat. Apalagi Citraland itu juga letaknya di Surabaya Barat. Di antara beberapa wilayah di Surabaya yang paling berkembang sekarang ini Surabaya Barat seperti itu. Nah, beberapa student kita kalau dari studentnya Otimo baik dari luar kota maupun luar pulau itu kebanyakan ngekos atau apartemen. Apartemen juga ada beberapa dekat, cuma paling dekat memang kos. Jadi dari kos-kosan ke Otimo maupun Otimo ke kos-kosan, student biasanya jalan kaki. Dan itu pun nggak jauh, kurang lebih sekitar 5 menit sampai 7 menit jalan kaki. Seperti itu. Jadi ada juga yang persis di belakangnya Otimo itu, tapi untuk kos-kosannya perempuan ya, itu persis di belakangnya Otimo, itu jalan kaki nggak sampai 1 menit. Karena persis belakang-belakangan sama Otimo. Jadi nggak perlu khawatir segi keamanan segala macam itu cukup aman, sangat aman lebih tepatnya seperti itu. Dan biaya kos rata-rata sekitar Otimo sini kurang lebih sekitar 2 jutaan per bulan. Itu sudah yang saya tahu sempat ngobrol sama student-student itu sudah termasuk kamar mandi dalam, air panas, air dingin segala macam, terus ada TV dan lain-lain, listrik seperti itu. Jadi cukup membantu dari orang tua sih seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mister. Oke Kak. Jadi itu udah full furnish lah Kak ya dengan harga Iya, betul. 2 jutaan ya. Betul. Oke. Kasur, meja, lemari dan lain-lain. Siap. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang mau tanya nih. Ya, silakan. Kalau belum ada, mungkin saya putarkan dulu aja beberapa video kegiatan student kita sewaktu di Kitchen, Mister. Boleh Kak, boleh. Oke, silakan. Ya, sebentar. Pak, boleh ditanya? Oh ya, silakan. Kalau misalkan kita daftar lewat jalur reguler gitu, biasanya Ya. itu ada potongan lagi nggak sih kayak potongan dari, misalkan kita ada foto sertifikat kayak dari lomba-lomba gitu, ada nggak? Kalau untuk jalur reguler itu kita tidak ada. Jadi jalur reguler itu potongannya yaitu kalau gelombang pertama 15 juta. Nah, kalau promonya itu yang dapat potongan 8 juta itu sih. Seperti itu. Yang promo 20 pendaftar pertama dapat itu. Kalau untuk sertifikat dan lain-lain itu kalau mau coba boleh nanti saya coba ajukan, nanti saya bantu ajukan
untuk seandainya contoh nih sudah lebih dari 20 pendaftar, ternyata sudah yang daftar sudah 30, kan artinya kita tutup untuk promo itu. Nah, kita bisa bantu ajukan untuk karena student berprestasi, kita bisa ikutkan untuk dapat potongan di uang bakal yang 8 juta itu. Nggak apa-apa kalau mau coba, nanti saya bantu untuk ajukan ke yayasan seperti itu. Thank you untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi yang masih belum jelas, nggak apa-apa sih. Silakan. Aku boleh tanya, Kak? Boleh, silakan. Tadi kan di setiap tahunnya ada pelajaran baru gitu ya, ada tahun keberapa ada belajar pastry, minuman Betul. gitu. Jadi Betul. apakah masih ada pembagian jurusan gitu atau 4 tahun tuh udah belajar semuanya gitu? Oke, jadi untuk diploma 3 untuk 3 tahun itu sudah itu semua. Jadi tahun pertama culinary, tahun kedua baking pastry, tahun ketiga beverage sama magang seperti atau entrepreneur seperti itu. Jadi itu sudah pasti. Seandainya kalau mau ngambil S1 itu tinggal nambah kurang lebih 2 tahun lagi itu di UPH karena kita ada kerjasama dengan UPH. Jadi 3 tahun di Urimo tambah 2 tahun di UPH, belajarnya manajemen bisnis yang di UPH. Nanti dapat 2 gelar 2 ijazah. D3-nya AMD Pak, S1-nya SM seperti itu. Jadi kalau mau seandainya oke D3-nya saya kurang nih, punya S1 juga, udah seperti itu. Bisa lanjut di UPH tambah kurang lebih 2 tahun. Jadi nggak perlu ngulang 4 tahun seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Thank you. Yang lain mungkin kalau ada yang mau bertanya? Kalau boleh tanya, jalur beasiswanya itu kayak tutupnya kapan ya? Kalau jalur beasiswa kita tutupnya di awal November karena di Novembernya sendiri itu kita adain untuk tes masaknya seperti itu. Jadi nanti di sekitar akhir November itu ada tes masak untuk jalur beasiswa seperti itu. Jadi kemungkinan di awal-awal itu kita sudah tutup untuk pendaftaran beasiswa. Seperti itu. Jadi kalau memang tertarik langsung segera daftar aja, nanti kontak aja ke nomor kontak saya, formatnya nama, terus dari sekolah mana, terus aja ingin ikut jalur beasiswa seperti itu. Nanti saya akan kirimkan persyaratan maupun step-stepnya segala macam, cara dan ketentuannya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Thank you. Yang lain? Mungkin kalau ada yang mau bertanya. Ini kayaknya banyak yang mau bertanya nih Kak, mereka nih Kak. Iya, boleh. Sorry Pak, kalau yang Ya. mastiin yang tes masak berarti kita ke sana Pak ya? Ke Timonya ya? Betul sekali. Kalau untuk tes masak harus offline karena kita juga akan menilai dari segi teknik masak maupun segi rasa, itu yang paling penting, penilaian dari segi rasa. Kalau seandainya online kita kan nggak bisa dalam artian chefnya kita nggak bisa menilai segi rasa seperti itu. Oke, thank you Pak. Ya, thank you. Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum saya putar video? Ya Kak, itu Boleh. biaya transportasinya ditanggung apa gimana? Untuk biaya transportasi apa nih? Yang tes masak. Tes masak itu dari itu dari student langsung. Tes masaknya seperti itu. Oke, thank you. Ada lagi? Oke, belum. Saya putarkan dulu aja ya video kegiatan student kita sewaktu di kitchen.
Oke, nah kurang lebih seperti itu kegiatan studi kita waktu di kitchen maupun di luar kitchen. Ya, mungkin lebih kalau adik-adik mau tahu lebih lanjut atau lebih secara detail, secara live, adik-adik boleh nih kapan-kapan datang ke Surabaya, adik-adik main-main ke sini, kita akan ajak adik-adik untuk kampus tour seperti itu. Jadi adik-adik bisa lihat secara live kegiatan student kita sewaktu di kitchen seperti itu ya. Oke, dari sini ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Mau nanya Pak, untuk Boleh, kan boleh. sekarang lagi online nih Pak. Proses belajarnya jadi gimana Pak ya selama online ini Pak? Sewaktu pandemi seperti ini ya? Iya. Maksudnya. Oke. Jadi sewaktu pandemi seperti ini untuk pembelajaran untuk teori itu semuanya online ya, full online ya. Jadi adik-adik belajarnya melalui Zoom ataupun Google Meet seperti itu. Sedangkan untuk prakteknya sendiri, karena Otimo kan lebih banyak praktek nih, jadi sistem pembelajarannya adalah offline dan online. Jadi kita berikan dua pilihan. Seandainya dari orang tua tidak mengizinkan untuk praktek offline, harus datang karena takut, karena pandemi seperti kemarin lagi tinggi-tingginya. Adik-adik pembelajaran bisa online seperti itu. Tapi tidak kita sarankan kan, karena kita lebih menyarankan untuk prakteknya offline. Kenapa? Karena pasti lebih maksimal seperti itu untuk yang offline. Jadi adik-adik langsung belajar langsung di kitchen di Otimo. Kalau seandainya nggak mengizinkan di rumah masing-masing melalui Zoom maupun Google Meet. Tapi pasti akan muncul beberapa kendala ya kalau seandainya online ya. Apalagi masa. Yang pertama dari segi penilaian itu sudah pasti. Adik-adik maupun dari setnya tidak bisa menilai dari segi rasa itu sudah pasti. Yang kedua dari jaringan. Kalau seandainya jaringannya di rumah adik-adik lagi down atau lagi kurang baik, kita pasti gambarnya ngeblur atau tidak bisa connect sama sekali seperti itu ya. Sedangkan yang ketiga dari segi peralatan itu sudah pasti, karena kan tidak semua student di rumahnya itu mempunyai peralatan yang kurang lebih sama seperti yang di kampus seperti itu ya. Jadi lebih kita sarankan sih pembelajarannya offline. Cuma adik-adik nggak perlu khawatir, di Otimo-nya sendiri itu kita sudah menjalankan prokes dengan sangat ketat. Mau masuk gedungnya Otimo harus melalui beberapa screening, mulai dari termogan, mulai dari sinar UV, terus mulai dari itu juga pengetesan indera penciuman, hand sanitizer, double masker, face shield, dan lain-lain. Itu kita sudah jalankan dari tahun kemarin waktu awal pandemi, dan sampai sekarang ini sudah kita semuanya aman seperti itu. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir, kurang lebihnya sih seperti itu. Oke, thank you. Thank you Pak. Ya, yang lain mungkin boleh silakan. Jadi mungkin kalau adik-adik dalam artian mungkin malu dalam artian tanya saya nggak apa-apa, nanti adik-adik bisa juga tanya dengan kakak kelasnya adik-adik yang sudah masuk di Otimo seperti itu. Itu kebetulan untuk kakak kelasnya adik-adik yang lulus kemarin itu ada Febri, ya mungkin beberapa adik-adik ada kenal, nah, itu kebetulan masuk di Otimo seperti itu tahun ini. Jadi mungkin adik-adik mungkin sama kakak kelas lebih kenal, mau tanya lebih enak nggak apa-apa. Atau seandainya adik-adik mau tanya ke saya langsung juga boleh. Ada nomor kontaknya di kolom chat seperti itu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Boleh silakan. Oke Kak, ini untuk memandu. Ya. Nanti ini sekalian kakak diminta kesediaannya untuk menjadi juri nih. Oh boleh, boleh. Ya, untuk anak-anak. It's time. Oke. Untuk 3 orang pemenang. Pertanyaan pertama. Apakah nama kantin officialnya Otimo di kampus? Ayo, silakan boleh di chat atau boleh ya di chat aja lah. Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Oke. Kita Nathanael. Chris, Nicholas. Ini yang berarti kita milih yang pertama nih Kak. Siapa nih berarti nih Kak? Kebetulan yang benar ini sih Chris karena double L. Oh, si Grace ya Kak ya? Iya. Oke, berarti double L, Galeria. Siap, Grace. 12 IPA ya. Siap. Kemudian pertanyaan kedua. Berapa persen presentasi praktek di
Waduh, udah dijawab. Waduh, Kak, silakan Kak. Siapa nih? Iya. Jadi sangat cukup lengkap ya dari Valen ya. 10 ibarat. Oke, Valencia. Oke. Pertanyaan terakhir. Di manakah lokasi kampus Otimo? Ini harus lengkap atau gimana? Terserah kakak nih. Kalau bisa dapat jawaban yang paling lengkap, monggo. Oke, kalau mau paling lengkap yang Citra 12 IPS. Cuma dari Fania jawaban yang pertama itu sudah benar di Telaga. Jadi siapa nih yang kita ambil nih Kak? Ambil mungkin yang pertama ya di Fania ya, Telaga Golf Surabaya ya, yang paling tepat. Oh oke, Fania ya. Siap. Oke, itu aja. Nanti pemenang akan dihubungi oleh panitia karena panitia juga sudah mencatat tadi ada 2 peserta yang cukup aktif, tapi ada 3 sebenarnya. Cuma yang satunya tadi malu-malu dia, kayaknya ada gejala, ada gangguan sama cahaya itu. Oke Kak. Mungkin juga ada yang masih mau tanya teman-teman sebelum kita closing. Oke, clear semua ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir nih Kak yang bisa disampaikan, yang mau disampaikan ke teman-teman. Silakan. Oke, siap. Oke, bagi adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan lagi, siapa tahu baru ingat besok atau nanti sore, atau orang tua mau tanya juga langsung boleh langsung ditanyakan aja di nomor kontak saya yang ada di kolom chat. Lebih seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru untuk bantuannya. Terima kasih juga buat adik-adik untuk perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi. Sehat selalu, thank you. Iya, Kak. Selamat pagi juga, Kak. Dan sebelum kita closing, ini statement terakhir dari Bapak. Domino is a game. Otimo can make you fame. Oke, semuanya, thank you. God bless you all. See you next session. Oke, makasih ya, Kak. Terima kasih. Thank you, Kak. Thank you. Saya izin untuk live. Kita istirahat 15 menit ya semua. Oke, Mem. Nanti kita ketemu Mem Heni. Mem Heni udah siapin pantunnya. Kita tunggu.